Hai selamat datang kembali di channel tercinta. Pernah lihat burung yang saking cantiknya, kayak keluar dari mimpi? Itulah dia si burung merak. Burung yang bukan cuma indah, tapi kayak lukisan berjalan dari alam semesta. Di balik semua kecantikannya itu, ternyata tersembunyi bisnis yang sangat-sangat menggiurkan. Dari peternakan kecil di belakang rumah, sampai ekspor ke negara-negara kaya, pooming alias peternakan merak sedang jadi tambang emas baru. Ini bukan cuma soal burung cantik pamer bulu, ya, ini soal cuan, permintaan pasar, dan peluang besar. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas gimana sih caranya peternak membesarkan burung-burung pelangi ini, kenapa mereka bisa semahal itu, dan gimana caranya beberapa orang bisa dapat ratusan juta cuma dari seekor merak. Jangan kemana-mana, karena di akhir video ini bisa jadi kamu langsung pengen buka peternakan merak sendiri. Merak alias peafowl, dengan bulu yang berkilau dan aura kebangsawanan, sekarang bukan cuma jadi pemandangan di taman atau di kuil. Burung ini udah naik kasta, jadi bagian dari bisnis peternakan modern yang lagi ngetren di banyak negara, seperti dari Amerika, Tiongkok, India, sampai Thailand. Yap, makin banyak peternakan yang sengaja beternak merak untuk dijual. Kalau di India, memang merak biru dilindungi oleh hukum. Tapi di Amerika dan China, wah, peternakan merak di sana udah kayak pabrik burung mewah. Di Tiongkok, peternakan besar-besaran menghasilkan ribuan ekor merak untuk diekspor ke Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ini bukan cuma soal pelihara burung lucu, tapi soal memenuhi permintaan global. Ada yang mau buat dikembangbiakan, ada yang buat dekorasi mewah, bahkan ada yang buat disewa di acara pernikahan. Karena itulah, merak bukan cuma memanjakan mata, tapi juga bisa mendatangkan kekayaan. Merak itu cantik, iya, tapi jangan salah, harganya juga bikin kita melek mata loh. Di Amerika, seekor merak muda yang baru beberapa bulan umurnya bisa laku $200 sampai $500, tergantung ras dan kesehatannya. Tapi kalau udah dewasa, bisa tembus $2.000 per satu ekor, dan lebih gila lagi kalau jenisnya langka. Merak putih atau yang bulunya belang-belang warna-warni bisa dijual sepasang sampai $8.000 sampai $10.000, bahkan lebih kalau punya corak langka banget. Industri merak di Tiongkok aja bisa menghasilkan ratusan juta dolar setiap tahun loh. Peternakan raksasa di provinsi seperti Yunnan dan Guangxi mengekspor ribuan ekor setiap tahun ke Thailand, Vietnam, dan negara-negara Arab. Dengan harga segitu dan permintaan pasar yang gila-gilaan, guys, peternakan merak bukan cuma soal estetika, tapi bisnis serius dengan potensi keuntungan luar biasa besar. Merak punya beberapa jenis yang menarik banget loh, guys. Yang paling umum adalah merak India, yang lehernya biru mengilap dan ekornya hijau menyala. Ini loh yang paling sering muncul di foto-foto atau taman-taman. Lalu ada merak Spalding, hasil kawin silang antara merak India dan Jawa. Badannya lebih besar, kakinya lebih kuat, dan penampilannya lebih wild banger. Dan jangan lupa, ada juga jenis merak putih dan pelangi. Ini sebenarnya bukan jenis berbeda, tapi mutasi genetik langka saja. Merak putih kayak burung salju, bulunya putih bersih mengkilap. Sedangkan yang pelangi, warnanya campur aduk, ada biru, hijau, ungu, emas. Duh, cantiknya luar biasa. Jenis-jenis langka ini biasanya dijual dengan harga fantastis. Apalagi buat kolektor yang pengen burung super unik buat dipamerin di peternakan mewah mereka. Merak itu makannya nggak ribet, tapi tetap harus seimbang. Mereka makan tumbuhan dan hewan kecil. Menu harian mereka biasanya campuran dari beras, jagung, kacang-kacangan, dan millet. Ini sumber energi mereka.
Sayurannya ada bayam, kol, dan wortel, supaya bulu mereka makin kinclong. Tapi jangan lupakan protein hewaninya juga ya. Mereka doyan banget serangga, kayak jangkrik, cacing, dan belalang. Satu ekor merak dewasa bisa makan sekitar 200-300 gram makanan per hari. Tapi pas musim kawin, bisa sekitar Maret sampai Agustus, dan mereka butuh tambahan nutrisi. Peternak biasanya nambahin fish meal dan pelet khusus buat ningkatin produksi telur. Jadi, makanan yang pas sama dengan bulu kinclong, tambah telur banyak. Setuju kan? Saat musim kawin tiba, si jantan langsung berubah jadi model catwalk yang gagah tapi cantik guys. Mereka buka kipas ekor yang megah, berkilau di bawah sinar matahari, sambil goyang kanan kiri dan teriak-teriak nyaring demi memikat sang betinanya. Ini murni kontes kecantikan versi merak loh. Semakin banyak bentuk mata di ekornya, semakin terang warnanya, dan semakin dramatis aksinya. Makin besar peluang si jantan buat dapet pasangan. Tapi si betina dengan sabar, dia amati dulu satu persatu. Kalau udah cocok, baru deh mereka kawin. Romantis kan? Dan uniknya, satu jantan bisa punya beberapa pasangan dalam satu musim berproduksi. Setelah kawin, si betina bakal cari tempat sunyi dan lembut buat bikin sarang, biasanya di rerumputan atau tumpukan daun. Kalau sehat dan makannya cukup, betina bisa bertelur 20-30 butir. Bahkan bisa sampai 40 butir kalau kondisinya ideal di peternakan ya. Banyak banget ternyata ya telurnya. Telur merak itu gede banget dibanding telur ayam, dan warnanya putih susu sampai krem. Kulitnya lebih tebal, jadi si embrio aman banget di dalam. Kalau si induk merak ngasuh sendiri, tingkat menetasnya bisa 60-70. Lumayan banget. Ya, tapi peternakan modern nggak mau setengah-setengah. Mereka pakai mesin penetas. Suhu dijaga di 37,5 derajat Celcius dan kelembapan stabil di 55-60. Hasilnya, tingkat menetas bisa naik sampai 80-85. Artinya, makin banyak anak merak, makin banyak uang yang didapatkan. Anak merak alias pichiks lahir dengan bulu halus warna kuning dan coklat, sekilas kayak anak ayam. Tapi coba lihat kakinya lebih panjang dan badannya agak beda. Dalam waktu 3-4 bulan aja, mereka udah mulai nunjukin bulu biru yang jadi ciri khasnya. Dan dalam 2 tahun, jantannya bakal punya ekor panjang yang luar biasa. Sementara betina tetap coklat supaya aman dan gak mencolok di alam liar. Dari bulu yang berkilau sampai omset yang menggiurkan, dunia poming alias peternakan merak ini benar-benar gabungan antara keindahan dan bisnis yang menghasilkan banyak uang. Ada yang jual burung langka, jual bulu mewah, bahkan ada yang nyewain buat event. Dengan modal pengetahuan, perawatan yang tepat, dan strategi yang oke, peternak merak bisa jadi usaha yang serius, tapi tetap elegan. Nah, gimana menurut kamu guys? Siap masuk ke dunia merak penuh warna ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya dari dunia peternakan bareng saya Dewi di Trisakti Bird Farm.